السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بالخوف وخشية الله. الصلاة والسلام على رسول الله مربي هذه الأمة وعلى آله وصحبه أهل الصدق والخشية. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Al-ayah. Ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada hari ini insyaallah mengambil tema ahammiyatu khasyatillah, urgensi takut yang disertai mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi urgensi khasyatullah, urgensi takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada ungkapan yang sering disebut, yaitu khauf, khaufa yakhafu khaufan, yang artinya takut, dengan khasyah, khasyah yakhsha khasyah. Bedanya ibu-ibu sekalian, kalau al-khaufu artinya takut secara umum, tapi kalau al-khasyah adalah al-khawfu ma'at ta'zim. Jadi takut yang disertai dengan mengagungkan. Tema kita dalam kajian Quran yang sangat penting ini akan mengambil tema ahammiyatu khasyatillah, urgensi khasyatillah, urgensi takut kepada Allah dalam kehidupan, dalam perspektif Al-Quran dan sudah bertentu As-Sunnah. Apa ibu sekalian pentingnya kita mempunyai rasa takut kepada Allah dalam kehidupan kita, kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan dalam berbangsa bernegara. Kehidupan di dunia ini yang sementara, yang penuh dengan ujian, dan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya dan merupakan negeri balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibu sekalian, khasyatullah tulidu istihqaqil abdi ayyakuna aliman. Jadi orang yang takut kepada Allah berhak disebut menjadi orang yang alim, yang jamaknya adalah ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, maka dengan jelas siapa itu ulama. Di saat banyak orang yang terjebak dalam kerancauan dalam memahami ulama, ibu kalau pergi ziarah, kunjungan ke pesantren-pesantren, ibu bertanya kepada santri, menurut kamu ulama itu siapa? Bu, ulama kalau di daerah Jawa disebut apa? Apa bu? Kiai. Kalau di Sunda disebut apa bu? Hah? Orang kalau manggil ke ulama, guru disebut apa? Ibu enggak ada dari Sunda. Ajengan, ya kan bu? Kalau di Sumatera disebut apa? Di Sumatera Buya. Kalau di kota wisata, sekarang saya bertanya bu,
Kita bertanya, kalau kita bertanya kepada santri, nah santri yang soleh, menurut kamu siapa ulama itu? Siapa kiai itu? Apa kira-kira Bu jawabnya? Apa Bu? Perkiraan kita jawabnya santri adalah ulama atau kiai Pak, yaitu yang punya pesan. Makanya biasanya kalau punya pesantren sudah haji disebut kiai haji, ya kan Bu? Terus kalau menurut ibu-ibu majelis taklim di kota wisata dan kota-kota yang lainnya, siapa ulama itu wahai ibu-ibu anggota majelis taklim? Apa Bu jawab Ibu? Kalau ditanya ulama itu siapa? Ulama Bapak menurut kami adalah orang yang tukang ceramah, yang setiap hari ceramah, apalagi di bulan Ramadan ceramahnya sering sekali. Berapa kali Bu di bulan Ramadan? Ya, habis sholat subuh, ceramah subuh, nanti ceramah duha, zuhur, ceramah habis zuhur, menjelang berbuka, terus antara terawih dan witir. Berapa kali itu Bu? Sehari. Itulah penceramah Pak. Makanya kalau penceramahnya adalah sudah haji disebut ceramah tabligh akbar, disampaikan oleh kiai haji. Ibu, itu definisi yang benar atau salah? Nah, ulama itu istilah Al-Quran, terminologi Al-Quran, sehingga untuk mengetahui ulama artinya orang yang alim, yang mengetahui agama dan mengamalkannya, adalah harus kembali kepada Al-Quran, di mana Al-Quran berbicara dalam surat Fatir, surat nomor 35, ya, ayat 28, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Di antara hamba-hambanya atau hamba Allah yang takut disertai dengan mengagungkan Allah hanyalah para ulama. Jadi definisi ulama ternyata orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang punya pesantren. Walaupun punya pesantren penting. Bukan orang yang sering ceramah, walaupun penceramah itu penting. Bu ya. Tetapi yang disebut ulama dalam Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada siapa Bu? Allah. Sehingga kalau di hari-hari ini ada berita ulama dianiaya bahkan sampai dibunuh, maka ulama yang beneran takut gak Bu? Ibu takut gak Bu? Bu, berita bahwa ustadz ulama dibunuh itu benar atau berita hoax? Bu, di mana Bu ada ulama dibunuh? Di Bandung, di Ciamis, di Lamongan. Begitu setelah membunuh ulama langsung berubah menjadi orang gila. Itu kebetulan atau rekayasa Bu? Bu, saya bertanya, orang gila kok nyasar-nyasar ke rumahnya ustadz, ke pesantren? Biasanya orang gila itu tempatnya di mana Bu? Hah? Yang ngasih remote pergi ke rumahnya ustadz siapa itu Bu? Hah? Jadi kalau ada ulama dibunuh, maka ulama yang lain takut sehingga berhenti, nggak berdakwah, nggak berjuang, atau terus Bu? Kenapa Bu?
Kenapa? Karena ulama itu hanya takut kepada, tidak takut kepada orang tidak takut kepada kemati, karena kematian itu sebuah kepastian, keniscayaan. Bu, saya bertanya, orang yang di rumah saja tidak mau berdakwah, tidak ada orang berjuang, mati gak nih Bu? Mati gak Bu? Mati. Orang yang narkoba mati gak Bu? Pemimpin yang dolim yang kerjanya menangkap ulama mati gak Bu? Sementara ulama juga saya bertanya, pilih mana? Mati dalam keadaan berjuang atau mati di dalam menentang perjuangan Islam? Pilih mana Bu? Mati seperti Musa alaihissalam atau mati seperti Fir'aun? Pilih mana Bu? Mati seperti Nabi Muhammad SAW atau mati seperti Abu Jahal? Pilih mana Bu? Jadi kematian itu tidak ada hubungannya dengan berjuang gak berjuang, pasti pilih mana Bu? Pilih berjuang. Punya istri satu mati, punya istri tiga mati juga Bu? Mati. Pilih punya istri berapa Bu? Bu, kok gak ada yang jawab? Yang kedua Ibu sekalian, kenapa takut kepada Allah atau khasyatullah itu penting dalam kehidupan ini? Karena ya, min ahdafi tarbiyati wad dakwah adalah khasyatullah. Di antara tujuan ya, dakwah seperti hari ini Ibu dan semoga juga saya, di antara tujuan tarbiyah, pendidikan, pembinaan keislaman, ternyata itu takut Allah. Agar Ibu dan semoga juga saya setelah ikut pengajian lebih takut kepada, Bu, saya bertanya, kalau semua anggota pengajian takut kepada Allah, berani berbuat maksiat nggak Bu? Berani menghujat saudaranya nggak Bu? Bu? Tidak berani. Kalau setiap suami takut kepada Allah, berani nggak Bu khianat kepada istrinya? Kalau setiap istri takut kepada Allah, walaupun suaminya nggak di rumah, berani nggak Bu khianat kepada suaminya? Allah, Allah, Allah. Jadi sehingga takut kepada Allah menjadikan seseorang aman, suami aman, istrinya aman, keluarganya aman, negara aman. Kenapa Ibu sekalian? Karena orang yang takut kepada Allah tidak berani berbuat maksiat, tidak berani meninggalkan kewajiban, dan itu diperoleh dengan cara at-tarbiyah wad dakwah. Mari Bu, kita baca surat Abasa. Surat Abasa, surat nomor 80, ayatnya 8 sampai 9. Tapi ini saya baca secara utuh saja, jangan 8-9 saja, supaya utuh dari ayat pertama sampai ayat 9. Mari kita baca bareng-bareng Bu. Kalau Ibu pelan-pelan gak apa-apa. Dibuka Al-Qur'annya Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Ibu, saya bertanya, surat Abasa ini sababun nuzul, sebab turunnya apa Bu? Kisah tentang apa Bu?
Kisah apa, Bu? Ketika Nabi ditegur oleh Ibu, Nabi itu manusia terbaik, manusia teladan, tetapi masih juga ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur Allah? Yaitu kisahnya ketika datang kepada beliau sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni mimma 'allamakallah." Wahai Rasulullah, ajari aku dari sebagian yang engkau telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta ngaji, minta didakwai, minta ditarbiyah. Bapak Ibu, dalam kisahnya Nabi langsung merespon atau Nabi lambat meresponnya? Kenapa, Bu? Karena Nabi lagi sibuk mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, para pejabat. Apakah itu untuk kepentingan Nabi pribadi? Lah, kepentingan dakwah juga. Logikanya, kalau pemimpin-pemimpin pejabat itu masuk Islam, logikanya diharapkan anak buahnya, Bu, apa, Bu? Mengikuti. Itu logika manusia akal. Tetapi saya bertanya, Bu, logika Nabi dan logika semua umat Islam seperti itu dibenarkan oleh Allah atau ditegur? Bu, ternyata yang lebih penting diutamakan adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu. Kenapa? Karena beliau datang serius ingin pengajian, sementara tokoh-tokoh Quraisy datang untuk murni pengajian atau gengsi-gengsinan, Bu. Bu, pemimpin itu biasanya kalau datang pengajian niat ngaji atau gengsi-gengsinan? Bu, pemimpin itu biasanya datang ke masjid setiap 5 tahun sekali atau setiap hari Rabu? Ketika ada apa, Bu? Ketika ada pemilu yang memilukan banyak orang. Begitu selesai pemilu, udah menang, datang lagi ke masjid ngaji atau selamat tinggal, Bu? Ma'assalamah, selamat tinggal wahai masjid, nanti ketemu lagi berapa tahun lagi, Bu? Itu biasanya pejabat atau orang kecil, Bu. Walaupun kita kecil nggak apa-apa, yang penting besar di mata Allah. Makanya Nabi diingatkan, ternyata tujuan pengajian, tujuan belajar, tujuan kuliah itu adalah yakhsha. Apa yakhsha, Bu? Takut kepada Allah. Ini penting. Karena kita, kebanyakan kita ini punya anak. Bu, anak-anak sekarang kuliah bayar mahal-mahal. Sampai saya mendengar kuliah itu semester ada yang 300 juta. Kuliah jurusan kedokteran, ngambil spesialis yaitu bedah mulut. Biasanya orang kuliah itu tujuannya apa, Bu? Bu, tujuannya takut kepada Allah agar dapat pekerjaan. Begitu tamat langsung dapat kerjaan, langsung kaya, atau belum tentu, Bu? Padahal kuliahnya sudah habis miliaran. Maka diingatkan oleh Allah, belajar baik formal di kampus, belajar yang tidak formal, dan ini juga penting. Tujuannya bukan semata-mata menghimpun ilmu, apalagi tujuannya mencari uang. Tujuan belajar dalam Al-Quranul Karim agar kita takut Allah, Bu. Ini penting. Karena kita khawatir, tidak mudah orang, kita khawatir ceramah atau jamaahnya ketika ngaji tujuannya bukan takut Allah, tujuannya
agar menjadi penceramah yang terkenal. Tujuannya agar dikatakan ibu-ibu yang aktif dalam pengajian. Tujuannya agar pinter. Ibu, saya bertanya, ibu pengajian di Masjid Kota Wisata ini sudah berapa tahun, Bu? Kalau sudah 4 tahun berarti S berapa, Bu? Kalau 7 tahun sudah S. Kalau 10 tahun berarti sudah S3. Nah sekarang saya bertanya, ada nggak, Bu, di dunia ini orang sudah S1, S2, S3, ilmunya tinggi, tetapi tidak takut kepada Allah sehingga dia berbuat maksiat, korupsi, tidak mau sholat berjamaah padahal sudah sarjana? Itu ada nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Di mana, Bu? Ada nggak, Bu? Sudah dapat gelar agama SAG tapi jarang sholat berjamaah, SAG tapi tidak berjuang menegakkan ajaran Allah? Ada nggak, Bu? Nah berarti SAG itu sarjana agama atau sarjana agak gimana gitu? Yang mana, Bu? Bu? Jadi pengajian-pengajian seperti ini tujuannya adalah agar kita takut kepada Allah, ya ibadallah, sehingga aman diri kita, aman keluarga kita, aman bangsa dan negara kita. Mana contohnya? Setelah kita tahu Quran dan Sunnah, contohnya mana? Mari kita lihat, Bu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang presiden, seorang khalifah, di antara tugasnya harus mengetahui secara real bagaimana kondisi rakyatnya, termasuk mengetahui sejauh mana kejujuran rakyatnya. Nah, beliau ya mengetes pengembala kambing, dan pengembala kambing tidak tahu kalau ini Umar, tidak tahu kalau ini presiden, karena belusukan yang sebenarnya, Bu. Jadi Umar bin Khattab ketika belusukan tidak ada TV, Bu. Tidak ada TV. Sekarang kalau ada orang belusukan ada TV, itu kira-kira serius atau karena disiarkan, Bu? Kalau nggak ada TV mau nggak belusukan? Dites itu pembala kambing. Ini kambing kamu kok banyak? Saya beli satu aja ya. Apa kata pengembala kambing? Lah, tidak, ini bukan punya saya, ini punya sayyid saya, punya majikan saya. Umar ngetes lagi, Pak. Udah, bilang saja sama majikan kamu bahwa kambing yang saya beli ini ya diterkam oleh serigala. Kan majikan kamu nggak melihat. Apa, Bu? Komentar pengembala kambing. Iya benar, majikan saya tidak melihat, tapi Tuhannya majikan yaitu Allah melihat perbuatan kita. Bu, Umar mendengar jawaban rakyatnya seperti itu, fabaka Umaru, lalu Umar menangis radhiyallahu anhu. Ibu kalau melihat kisah para sahabat, Umar bin Khattab itu tipenya radhiyallahu anhu, tipe orang yang mudah menangis atau sulit menangis? Bu, orangnya gampang menangis itu gagah berani, Bu. Tapi sempat menangis melihat rakyatnya yang takut kepada Allah, tidak berani korupsi, walaupun cuma jual kambing satu. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya apa? Aman gak, Bu? Yang punya kambing aman, dia juga aman, tidak dapat siksa Allah. Umar bin Khattab memimpin negara juga aman karena rakyatnya jujur. Nah, sebelum saya pindah nomor 3, Bu, ini seandainya pengembala kambing yang jujur, yang takut kepada Allah masih hidup, nanti tahun 2019 datang ke Indonesia nyalon presiden, Pak. Menang atau kalah, Bu? Bu, menang atau kalah? Hah? Kenapa kalah, Bu? Bu, kenapa kalah? Berarti kalau seandainya kalah, bangsa Indonesia tidak bisa diperbaiki atau tidak mau? Bu, tidak mau atau tidak bisa? Tidak mau. Orang yang takut Allah masih banyak di negeri ini, Bu. Yang takut Allah banyak.
tetapi nanti dituduh nggak berpengalaman, radikal, intoleransi, naudzubillah min dzalik, sehingga nggak baik-baik. Sehingga di negara di dunia ini presiden baru belum tentu lebih baik. Bu, di negara mana setiap ganti presiden utangnya nambah, itu negara mana, Bu? Negara mana, Bu? Bahaya kan, Bu, kalau orang nggak takut Allah. Coba kalau takut Allah, jangankan triliunan hutangnya, ribuan aja gak berani, karena orang yang punya hutang nanti kalau meninggal dunia, ibu sekalian, disolati nggak? Rasul mau nyolati nggak, Bu, orang yang meninggal punya hutang? Bahkan seandainya berjihad, perang, mati, semua dosanya diampuni oleh Allah, kecuali apa, Bu? Inilah pentingnya takut Allah dalam kehidupan di dunia. Selanjutnya yang ketiga, ihlakul zalimin. Ihlaku adz-zalimin, dihancurkan orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim, yang sering memerangi Islam dan umat Islam, sering memusuhi ulama dan aktivis-aktivis dakwah, itu dihancurkan. Dan orang yang takut kepada Allah diberikan tamkin, kekuasaan di muka bumi untuk memimpin dunia sesuai dengan syariat Allah. Ini adalah janji Allah, Bu. Bu, saya bertanya lagi, janji Allah itu mungkin atau pasti? Pasti atau mungkin, Bu? Kalau janji calon suami, Bu, pasti atau mungkin? Janji calon presiden pasti atau mungkin? Ibu pilih lagi atau tidak? Lah, ibu kok jawab terus saya? Mana dalilnya? Dalilnya surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat nomor 13-14, bahwa Allah memberikan wahyu kepada mereka, para utusan Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim dan memberikan taskin, tempat tinggal, kekuasaan di muka bumi setelah mereka jatuh. Itu hanya diberikan kepada orang yang takut kepada Allah. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Lalu kami wahyukan kepada mereka, ya. Lalu Rabb mereka, yaitu Allah, akan mewahyukan kepada mereka bahwa Allah benar-benar akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Jadi kezaliman itu pasti hancur, Bu, cepat atau lambat. Bu, suami yang zalim berhasil atau pasti jatuh, Bu? Bu, pemimpin yang zalim berkuasa selama-lamanya atau pasti jatuh? Siapa contohnya? Fir'aun kurang apanya? Bukan sekedar pemimpin yang kuat, sampai mengaku menjadi apa? Tuhan, berkuasa selama-lamanya atau jatuh juga akhirnya? Jatuhnya di masjid atau jatuhnya di lumpur lautan, Bu? Hah? Itulah kezaliman. Makanya jangan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zalim pada dirinya dan umatnya, hambanya. Walaupun pada orang kafir pun tidak boleh berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dalam hadis qudsi yang merupakan firman Allah Azza wa Jalla, karena akan jatuh. Dan kami benar-benar akan memberikan tempat tinggal pada kalian, wahai orang beriman, di muka bumi
setelah mereka itu diberikan kepada siapa? Dzalika liman khofa maqami. Yang demikian itu ya diberikan kepada orang yang takut kepada kedudukan saya, yaitu Allah. Wa dzalika ya dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'id, dan orang yang takut kepada ancamanku. Ini pentingnya kita takut. Jadi kita diberikan kemenangan. Sehingga logikanya setelah kita mengetahui surat Ibrahim ini, Ibu, kalau umat Islam kok kalah, yang berkuasa orang zalim atau orang kafir, itu berarti ada indikasi orang Islam tidak takut. Ibu, saya bertanya, Bu. Ibu, yang memilih pemimpin yang zalim itu ada nggak orang yang mengaku beragama Islam? Bu, tahun ini kan disebut tahun politik, tahun 2016. Politik karena banyak pilkada, banyak pilgub. Bu, nanti kalau seandainya orang yang zalim itu menang, yang nyoblos dia ini orang-orang baik semua, atau ada orang yang jahat, atau ada orang Islam juga, Bu? Yang salah siapa? Yang menang atau yang milih? Ada nggak, Bu, orang ngaku agama Islam memilih orang yang zalim, apakah kafir atau muslim, tapi teman-temannya kafir, hanya dikasih uang 100.000? Ada nggak, Bu? Bu, logikanya kok pendek. Iya, yang penting saya dikasih duit. Selama 5 tahun dikasih uang cuma sekali 100.000. Selama 5 tahun disayang atau didolimi, Bu? Itu terjadi atau ngarang-ngarang? Berarti yang salah duluan siapa, Pak? Ketika orang Islam tidak takut kepada Allah, tidak tahu uang 100.000 itu nanti dihisab oleh Allah di pengadilan Allah, maka orang Islam tidak menang, ya. Jadi syarat umat Islam dimenangkan oleh Allah kalau umat Islam takut kepada Allah, sehingga tidak berani berbuat maksiat. Hafizakumullah. Nah, kemudian yang keempat, apa pentingnya kita semua takut kepada Allah Azza wa Jalla? Yang keempat adalah orang-orang yang takut kepada Allah disertai dengan mengagumkan akan menjadi rijalun athnallahu alaihim, menjadi orang-orang tokoh-tokoh, orang-orang hebat yang dipuji oleh Allah. Jadi kalau Ibu membaca Quran, ya, di antaranya ayat 36 sampai 38, ya, surat An-Nur, kalau tidak salah ya 36 atau 35, Bu, ya. Ternyata orang yang disebut oleh Allah rijal, yang ulama tafsir mengatakan Allah memilih kata rijal yang artinya laki-laki, itu dalam rangka ziyadatat tsana'i alaihim, menambah pujiannya kepada mereka. Ya, ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita ya Indonesiakan dalam konteks ya keindonesiaan, Bu, ini juga tidak terlalu jauh, Bu. Ibu kalau punya anak pinter, hafal Quran, gagah, sering bantu orang tua pindahan rumah dia juga angkat kursi yang kuat, ya, meja yang berat diangkat. Ibu mujinya anak apa, Bu? Lanang tenan le kowe, lanang tenan. Apa, Bu, itu, Bu? Itu bahasa Perancis atau Inggris, Bu? Lanang tenan kowe, laki-laki benar nak kamu. Itu maksudnya apa, Bu? Orang tua mengatakan bahwa anaknya itu bukan perempuan, atau maksudnya hebat? Hebat kan, Bu? Mari kita lihat dalam surat An-Nur, surat 24. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa rumah-rumah Allah di dunia ini, yaitu masjid, ya, dimakmurkan oleh orang-orang
yang disebut rijal, tokoh-tokoh yang bisnisnya, perdagangannya tidak melupakan mereka untuk zikir kepada Allah, tidak melupakan sholat dan bayar zakat. Mereka takut kepada Allah, Bu. Takut di hari di mana mata penglihatan terbelalak karena melihat dahsyatnya hari akhirat. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Nomor 5, apa pentingnya kita hidup di dunia ini selalu takut kepada Allah. Di rumah kita takut Allah, di tempat pengajian kita takut Allah, di tengah perjalanan kita takut Allah, berumah tangga kita takut Allah, berpolitik kita takut Allah, berbangsa bernegara kita takut Allah. Apa organnya, Bu? Dukhulul jannah. Apa, Bu? Dukhulul jannah. Apa artinya, Bu? Masuk ke surga. Jadi syarat masuk surga itu harus takut Allah. Ingat, Bu, karena manusia dimanapun saja berada, kalau ditanya ingin masuk jannah atau ingin masuk nar, Bu, semua ingin masuk surga. Tetapi setelah menjawab begitu, apakah semua bersungguh-sungguh ingin masuk surga atau cuma ingin doang, Bu? Bu, ada nggak orang ingin masuk surga tapi di dunianya berbuat maksiat? Ada nggak, Bu? Jadi belum tentu masuk jannah kalau dia tidak takut kepada Allah. Walaupun sudah punya istri namanya Siti Nur Jannah, belum tentu masuk kalau tidak takut kepada. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya di dalam surat An-Nazi'at, surat nomor 79 ayatnya 40, ayat yang sering Ibu baca, anak-anak kita baca. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, yaitu Allah, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Masya Allah. Ini tadi janji siapa, Bu? Janji siapa? Janji Allah. Janji Allah pasti atau mungkin, Bu? Pasti. Kalau janji calon suami, pasti atau mungkin? Iya. Terakhir, Bu, kenapa saya letakkan yang terakhir ini? Karena ridho Allah, ridwanullah itu nikmat yang terbesar dalam kehidupan di akhirat nanti. Dunia akhirat, nikmat yang paling besar itu adalah ridho Allah. Dan ridho Allah hanya diberikan kepada orang yang takut kepada Allah. Lihat, Bu, surat Al-Bayyinah yang ibu-ibu sudah hafal semua, yaitu surat nomor berapa, Bu? 90 ayat 8, ayat terakhir. Ketika Allah berfirman tentang surga Aden, jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar, radhiyallahu anhum wa radu an.
radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Nah, itu diberikan kepada siapa? Apa Bu ayat tadi? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah diberikan pada orang yang takut kepada Tuhannya, pada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian, terakhir saya kasih pertanyaan supaya suami-suami kita, anak-anak laki kita tidak salah. Ibu, sebagian atau mungkin sebagian besar suami-suami kita, Bu, anak-anak laki kita, termasuk sebagian penceramah, nanti kalau masuk surga yang sering dipikir, Pak, Bu, ingin dapat apa, Bu? Bu, suami ibu kalau masuk surga ingin dapat apa, Bu? Bidadari. Apakah ibu bukan bidadari? Kok masih kepengen bidadari? Mungkin dulu istrinya bukan bidadari, tapi beda beneran. Seolah-olah apa, Bu? Seolah-olah nikmat yang paling besar di akhirat itu beda. Itu kira-kira yang ngajari suami kita siapa, Bu? Padahal nikmat yang terbesar dalam Al-Quran, dan ini difahami oleh ulama akidah, adalah ridho Allah. Dalilnya dalam surat At-Taubah ketika Allah berfirman, waridwanum minallahi akbar, dan sedikit ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Dan ridho Allah itu, Bu, ditandai dengan Allah berkenan memperlihatkan wajahnya. Makanya salafun salih, ulama salaf dulu yang kita cintai karena Allah, memberikan ya pelajaran bagi kita kalau berdoa. Di antara doa kita, ya ibadallah, ya Allahumma rzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami anugerah ya Allah, nanti di surga bisa memandang wajahmu ya Allah. Masya Allah. Karena ridho Allah, memandang wajah Allah, nikmat terbesar. Masya Allah. Bu, ini sekedar contoh, bukan berarti menyamakan, karena Allah tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai'un, ya kan, Bu? Wa huwas samiul basir. Tetapi ini sekedar contoh. Ibu seandainya, maaf Bu ya, dulu seandainya ibu mempunyai angan-angan untuk dapat suami yang soleh, kaya, putih, ganteng, pinter, ibu seneng gak, Bu? Begitu benar dituruti oleh Allah, dikabulkan, ibu memasuki pengantin baru di malam hari, ibu langsung gak melihat suami atau menatap suami, Bu. Ibu melihat suami itu ya sebentar atau lama, Bu? Ibu ketika melihat suami itu lupa dengan yang lainnya enggak? Bu, saking ibu cintanya pada suami, ibu melihat saja. Begitu ada mertua lewat, lihat enggak, Bu? Padahal ada mertuanya lihat. Ya enggak lihat, ibu lihat suami. Saking ya nikmatnya. Ini baru suami. Apalagi Tuhannya suami, Tuhannya alam semesta. Siapa, Bu? Allah. Kalau kita melihat pemandangan di puncak, di Batu, di Malang, di pantai yang indah-indah, ya Bu ya, di Purwokerto, apa itu Purwokerto namanya, Bu? Atau dimanapun, indahnya luar biasa, Bu. Logikanya, ketika semua pemandangan yang indah itu adalah makhluk yang diciptakan saja begitu indahnya, apalagi yang menciptakan, siapa, Bu? Allah. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang takut kepada Allah, ya ibadallah. Maka sekali lagi, takut kepada Allah, saudaraku sekalian, adalah ra'su kulli khair, pokok daripada setiap kebaikan.
suami yang baik, istri yang solihah, anak yang soleh, harus punya modal yang namanya takut kepada Allah. Pemimpin yang adil, tidak mungkin dia adil kalau kita bukan takut kepada Allah. Sehingga takut kepada Allah adalah modal kehidupan di dunia dan di akhirat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita berdoa Bu sekalian, semoga diri kita, suami kita, anak-anak kita dan serta anak bangsa ini diberikan anugerah Allah yang bernama al-khaufu wal khasyah, takut kepada Allah, karena ini menjadikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong baca aja Bu. Biasanya yang baca ya ibu sama-sama pahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita sering lihat di TV seorang tokoh partai yang jelas-jelas non-muslim mengunjungi beberapa pesantren dan dia disambut dengan sangat meriah. Apakah ustadz dan kiai tersebut sudah tidak takut pada Allah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaan tadi sekaligus jawabannya kan Bu? Ibu, ini pertanyaan penting, dan yang seperti itu bukan hanya itu saja, masih banyak. Ya, untuk supaya umat Islam tidak salah dalam menyikapi, maka Bu, Ibu jangan tergoda berubah karena tingkah laku manusia walaupun dia tokoh. Di dalam ajaran Islam ada ukuran Bu, ada mizan, ada timbangan, bahwasanya al-haqqu ya la yu'rafu birrijal walakin al-aqs ar-rijalu yu'rafuna bil haqq. Maksudnya begini Bu, kebenaran itu ukurannya bukan tokoh, kiai, profesor, doktor dan sebagainya. Karena manusia yang namanya kiai, ustadz, profesor, doktor itu adalah manusia. Manusia itu bisa salah nggak Bu? Jadi ukuran kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Ibu walaupun tidak disebut kiai, suami ibu walaupun tidak disebut ustadz, tetapi ketika tunduk kepada Quran dan Sunnah, itulah orang yang benar. Bu ya, jadi jangan sampai ada umat Islam yang bingung ketika ada orang menyimpang hanya karena disebut kiai, hanya disebut ustadz. Bu, saya bertanya, maaf, seandainya saya kiai atau suami ibu kiai, kiai itu Bu, manusia tidak Bu? Lihat duit miliaran itu kira-kira matanya hijau atau hitam? Bu, ustadz, kiai, doktor, profesor, seandainya saya atau yang lainnya, naudzubillah min dzalik Bu, ketika melihat mobil yang mahal Bu, apa mobil yang harganya miliaran, Lamborghini atau Bologhini itu Bapak Bu? Lamborghini, kira-kira matanya putih atau hijau? Makanya manusia itu tidak bisa menjadi yang menjadi ukuran manusia itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabi, karena dia maksum, dijaga oleh Allah. Itu Bu ya. Apalagi menyambut dengan girang itu sudah menabrak akidah al-wala wal bara. Wala kita, loyalitas kita, cinta kita, gembira kita, senang kita, mendukung kita hanyalah kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman yang benar dalam keimanannya. Dalilnya adalah surat nomor 5. Surat apa Bu? Nomor 5 itu surat Al-Maidah. Yang surat Al-Maidah bertambah menjadi tenar gara-gara siapa Bu?
Ayat 55 Allah berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Jadi wala kita hanya kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman yang berimannya benar. Tandanya adalah mendirikan sholat, membayar zakat, dan selalu tunduk kepada Allah setiap saat. Jadi kalau ada orang menyambut berlebihan pada orang kafir seperti itu, ya sudah barang tentu tidak benar. Jadi dalilnya jelas Bu ya. Nah, cukup Bu atau ada lagi? Ya, terakhir Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Ana mau tanya, apakah kita dilarang atau berdosa mencela pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang suka berbohong dan zalim terhadap rakyatnya? Jadi apakah kita berdosa? Kemudian yang kedua, apakah kaum muslimah boleh berjihad di dalam media sosial atau mencegah pada kebenaran? Mencegah pada kebenaran. Apakah kaum muslimah boleh berjihad di dalam media sosial atau mencegah pada kebenaran? Ya, ya bisa difahami Bu. Ini mencegah pada kebenaran. Iya, maksudnya mencegah kemungkaran Bu ya. Kemungkaran ya. Insya Allah bisa difahami. Ibu, ukuran kebenaran itu tetap Al-Quran dan Sunnah. Adanya orang yang zalim, apakah ya rakyat atau pemerintah, itu solusinya bukan dicela Bu ya, karena kita tidak boleh mencela, apalagi kalau pemimpin itu beragama Islam ya. Surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi kita tidak boleh ya, sesama muslim tidak boleh mengejek, mencela, itu tidak boleh Bu. Solusinya kalau ada orang berbuat zalim termasuk pemimpin adalah dinasehati. Kenapa Bu? Karena Nabi bersabda ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Seperti saya, ibu umpamanya saya diminta ceramah di hadapan pemimpin. Di antara pemimpin yang ada indikator dia berbuat zalim. Saya, kewajiban saya bukan mencelanya, menasihati. Tapi jangan nunjuk-nunjuk Bu. Menasihatinya umum, jangan nyebut nama. Karena Nabi ketika memberikan nasihat kepada orang yang ada di depannya beliau, Nabi tidak nunjuk-nunjuk nyebut namanya, tapi Nabi berpidato dengan ungkapan ma balu qaumin fa'alu kada wa kada. Jadi bagaimana kalau ada masyarakat yang berbuat seperti ini padahal orangnya ada, itu Bu ya. Makanya saya tadi ibu perhatikan saja ceramah di masjid ini, di masjid manapun saya tidak pernah, saya usahakan tidak berani saya menyebut nama orang, tetapi orang faham maksudnya, kecuali orang yang sudah disebut dalam Quran, Fir'aun, nah tadi saya katakan Namrud ya. Kalau nyebut orang takut nanti saya salah, sehingga ceramah itu tidak ditujukan pada orang tertentu, ditujukan yang pertama diri sendiri. Ketika kita ceramah tentang takut kepada Allah, kita menceramai diri kita sendiri agar takut kepada Allah. Semoga setelah itu orang yang lainnya bermanfaat. Itu Bu ya. Ya. Bahkan kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhannya orang kafir. Kalau kamu mencela, nanti jadinya orang kafir mencela Allah. Berarti sama dengan kita yang mencela Tuhan kita sendiri.
gara-gara kita mencela Tuhannya mereka. Di antara sikap kita selain nasihat, Bu, berjihad. Kalau pemimpin itu masih zalim, maka kita berjihad. Jihadnya apa? Menyampaikan kebenaran. Makanya dalam hadis dikatakan afdalul jihadi, ya, afdalul jihadi qaulul haq inda imamin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin zalim, jangan basa-basi, kita sampaikan kebenaran. Qala Allah, qala Rasul. Ya, masalah mereka beriman atau tidak, mereka menerima atau tidak, itu urusan dia. Karena yang memberikan hidayah Allah atau penceramah, Bu? Allah. Terakhir, apakah perempuan boleh berjihad? Berupa jihad melalui media. Sekarang media canggih. Jawabnya bukan sekedar boleh, Bu, didorong oleh Islam. Mana, Bu, dalilnya? Dalilnya surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, syaratnya harus beriman, maka pasti, kata Allah, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Baik itu diantara tafsirannya sa'idah. Sa'idah itu artinya bahagia, Bu. Dan di akhirat akan kami balas dengan pahala yang lebih baik daripada amalnya di dunia. Bu, tadi ayatnya untuk laki-laki saja atau perempuan juga? Min dzakarin laki-laki, au untha atau perempuan. Bu, saya bertanya, ibu yang salihah berjihad melalui media massa, menyampaikan opini Islam, itu amal soleh atau amal yang bukan soleh? Berarti ibu dapat. Kemudian bahkan jihad qitali, jihad yang namanya perang, walaupun tidak wajib tapi tidak dilarang, karena perempuan juga ingin menambah pahala. Ustadz, dari mana itu dalilnya? Bu, saya bertanya, Nabi kalau berperang sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira pernah nggak ngajak istrinya? Bu, kan diundi, Bu, ya, keluar, yang keluar nama Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Sayyidina Aisyah pernah ikut? Bu, Nusaibah seorang sahabiah, ya, tugasnya ya macam-macam yang bisa dilakukan, memberi makan, memberi minum, mengobati orang yang luka. Bahkan seorang sahabiah membawa belati, Bu. Ditanya, itu apa? Dia bilang, ya Rasulullah, ini belati, kalau sampai ada orang kafir deket-deket saya robek perutnya. Bu, ya, Bu, ini pengajian Quran dan Sunnah atau pengajian ekstrim? Selama itu dari Quran dan Sunnah dan salafun saleh nggak ada istilah ekstrim. Ekstrim itu istilahnya orang manusia saja, Bu, ya. Jadi jihad itu yang berkaitan dengan amal soleh secara umum itu tidak membedakan laki perempuan. Adapun jihad qitali yang wajib laki-laki, perempuan tidak wajib. Tetapi seandainya ikut berkontribusi, dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Itu aja, Bu, ya. Cukup, Bu, ya. Satu lagi, Ustadz, kasihan. Iya, Bu, witir, Bu. Insya Allah untuk kita semua, bukan hanya ibu itu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya, bagaimana sikap seorang istri apabila seorang suami ketika usahanya jatuh, ya, ketika usahanya jatuh setia sama istrinya, tapi setelah usahanya maju terhadap istrinya tidak peduli. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Ibu tidak peduli maksudnya kawin lagi, Bu? Ibu, saya bertanya, suami ketika sukses itu suami orang atau suami ibu? Ketika suami tidak sukses jatuh, suami ibu atau semua orang?
Suami kita adalah di saat kaya, di saat miskin adalah suami kita. Kalau benar kita bersyukur kepada Allah. Kalau suami salah diapakan, Bu? Dinasihati atau ibu cerai? Setelah cerai ibu kawin sama siapa? Bu, jadi suami itu dalam keadaan apapun adalah suami. Tetapi ketika suami itu berbuat maksiat, kita boleh diam atau harus mengingatkan? Mengingatkan. Ketika suami jatuh, istri setia, walaupun miskin tetap sayang pada suaminya. Tetapi Ustaz, ketika suami kaya, awet muda, ganteng, banyak ibu-ibu yang tertarik, suami nambah hafalan Quran atau nambah apa, Bu? Nah, pertanyaannya, Ustadz, ketika seperti itu suami bagaimana sikap istri? Itu dijawab sekarang atau setelah pilkada, Bu? Jawabnya, hidup itu pilihan, rumah tangga itu pilihan. Ibu milih dua, sabar, berdakwah, menasehati suami berulang-ulang agar suami menjadi soleh lagi, taat kepada Allah, pahalanya besar. Atau namanya istri juga manusia ya, begitu kaya tidak peduli sama istri, istri dicuekan, anak-anak terzalimi, ya ibadallah. Nah, ketika itu ibu milih sabar atau milih pisah. Tapi ingat, Bu, ya, cerai itu adalah solusi yang terakhir. Tetapi kalau dalam keadaan suami berbuat zalim, mengancam ya keselamatan ibu, keselamatan nyawa, keselamatan akidah, keselamatan ibadah, sudah barang tentu keislaman ibu, menjaga keislaman ibu lebih mahal daripada menjaga suami. Ya kan, Bu? Jelas nggak, Bu, itu? Jadi saya tolong ya, jangan dianggap Ustadz nyuruh cerai, bukan begitu. Tetapi kita harus realistis. Kenapa, Bu? Ini penting. Saya sering dapat pertanyaan seperti itu, Bu. Sudah saya jawab, masih saja bertanya. Ya tentang tadi suaminya yang kawin lagi. Ya udahlah, Bu, saya kan sudah jawab dari dulu. Hidup itu pilihan. Kalau ibu-ibu sabar itu lebih bagus. Kalau ibu sudah tidak kuat, apalagi takut fitnah agamanya, ya udah ibu minta cerai saja. Itu solusi terakhir, hafizakumullah. Tapi kadang-kadang seorang ibu dicerai nggak mau atau cerai nggak mau, tetapi masih menjadi istrinya juga pahit sabar. Nah, tidak boleh dalam kondisi seperti itu, karena lagi-lagi hidup itu pilihan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga menyuruh istrinya milih, apakah milih dunia, saya cerai dan saya kasihkan dunia, apakah milih Allah, Rasul dan hari akhirat, ya mari bersama-sama hidup dengan saya. Dan akhirnya istri-istri Nabi milih kaya atau milih bersama Nabi? Milih bersama Allah, bersama Nabi, memilih akhirat. Jadi intinya hidup itu pilihan. Itu, Bu, ya. Nah, cukup, Bu, ya. Ya, Ibu tutup. Bagaimana Ibu yang buka? Fadhal, Bu. Fadhali, Ibu. Barakallah, jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan pelajarannya untuk kita semua. Ustadz saja yang tutupnya. Iya. Saudaraku sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di rumah Allah, di masjid yang kita cintai dan semoga dimuliakan oleh Allah ini, marilah kita tutup ya dengan doa kafatul majelis dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi